Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 9 April 2025. IHSG kembali terkoreksi. Apakah IHSG akan melanjutkan koreksinya menuju ke level harga 5.700? Marilah kita lihat IHSG kita yang terkoreksi 28,15 poin. Terkoreksi 0,47%, padahal di awal sesi sempat ada kenaikan. Namun kenaikannya adalah lanjutan pantulan dari koreksi kemarin. Dan closingnya turun, belum ada perlawanan yang cukup signifikan. Bahkan tercatat asing jualan 5 triliun dan hanya melakukan pembelian 4 triliun. Masih net foreign sale sebesar 1 triliun. Beberapa emiten yang mencatatkan net foreign buy ada di Antam 83 miliar dan menguat. Kemudian TLKM 80 miliar, BBCA 69 miliar, ASI 57 miliar, Excel 32 miliar, Pegas 28 miliar, PTRO 19 miliar, Cepin 16 miliar, Japfa 10 miliar, dan seterusnya. Sedangkan emiten-emiten yang mencatatkan net foreign sale adalah BBRI 605 miliar, BMRI 407 miliar, BPNI 97 miliar, MDK 40 miliar, MAPI 30 miliar, ADRO 20 miliar, MEDC 26 miliar, dan seterusnya. Selanjutnya mari kita lihat secara teknikal. IHSG kita tampak masih belum mampu bertahan di atas MA20. Mampu menembus pada perdagangan 27 Maret dengan volume yang kecil, maka wajar jika ada koreksi. Dan value transaksi pada hari kemarin cukup besar, hari ini hanya sekitar 10 triliunan. Kondisi IHSG saat ini rawan membentuk lower low dan berpotensi ada koreksi lanjutan menuju ke 5.800, bahkan bisa ke 5.700. Tinggal kita lihat sentimen apalagi yang akan datang pada beberapa hari ke depan. Di sisi lain, ada analis yang menyebutkan bahwa performa IHSG sebenarnya lebih baik dibandingkan sejumlah negara, mendasar pada beberapa alasan. Dari ringkasan ini, mari kita simak bahwa performa IHSG kita ini lebih baik karena pasar merespon positif ketahanan ekonomi Indonesia. Terlihat dari pelemahan IHSG yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain setelah pengumuman tarif oleh Presiden Trump. 2 hari market buka setelah Presiden Trump mengumumkan tarif, namun koreksi IHSG tidak sedalam dengan bursa saham di negara-negara lain. Alasan yang lain, paparan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang rendah dan tarif resiprokal yang lebih rendah dari negara pesaing menjadikan Indonesia lebih kompetitif dalam menarik investasi asing langsung. Pemerintah juga menawarkan insentif fiskal untuk meningkatkan impor AS dan menjaga daya saing ekspor. Kemudian alasan yang lainnya, Indonesia melihat tarif resiprokal AS sebagai peluang strategis dengan pendekatan konsiliatif, seperti mengalihkan impor ke produk AS dan menghapus hambatan impor. Pemerintah juga akan membentuk gugus tugas untuk mengurangi risiko PHK dan memprioritaskan reformasi bea cukai serta administrasi pajak. Semoga beberapa alasan-alasan ini bisa menjadikan investor-investor asing kembali masuk ke bursa saham kita yang juga sudah terkoreksi cukup dalam dari all time high-nya. Mari kita coba ukur dari all time high-nya IHSG kita sudah terkoreksi seberapa dalam. All time high-nya ada di sekitar sini. Sudah terkoreksi 25% sejak 19 Septemberan. Sejak bulan September mencapai all time high-nya, ini sudah terkoreksi cukup dalam 25%-an. Semoga sudah bottoming. Nah, ketika sudah bottoming nanti kita pantau-pantau lagi
untuk cari area entry yang terbaik jika untuk jangka panjang, namun jika untuk trading jangka pendek, beberapa emiten-emiten bisa juga untuk dimanfaatkan trading jangka pendek dengan melihat power buying-nya. Mari kita lihat beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Ada beberapa yang cukup aktif. Mulai dari LPPF. Kita lihat LPPF. Secara teknikal sebelum liburan tampak dalam kondisi uptrend. MA20 sudah di atas MA50 dan sudah di atas MA200. Setelah libur kemarin terjadi open gap down. Ini ada kenaikan pada perdagangan hari ini 5,16%. Disertai dengan distribusi dan tampaknya kenaikannya markup untuk LPPF sebab disertai dengan volume yang lebih kecil daripada volume kemarin. Sehingga untuk LPPF ini rawan terkena resisten di level 1850-an, kemudian kembali terkoreksi menuju ke 1750-an. Jika ada koreksi ke area 1750-an, ini bisa dijadikan area buy, apalagi jika dapat di harga 1700-an. Ini dalam kondisi uptrend saat ini, sehingga bisa manfaatkan buy on weakness di LPPF. Entah ada sentimen apa di LPPF, namun volume menunjukkan kondisi yang cukup bagus di LPPF, sehingga koreksinya nanti akan menjadi kesempatan yang bagus untuk buy on weakness di LPPF. Lalu emiten lain yang cukup aktif pada perdagangan hari ini dari beberapa sektor rokok. Ada WIM HMSP. WIM ada penguatan 5,69% pada perdagangan hari ini disertai dengan netral akumulasi. Potensial membentuk head and shoulder untuk WIM. Shoulder yang pertama, head, shoulder yang kedua. Dengan resisten di 680, 700. Jika berhasil breakout, ini juga akan uptrend. Secara teknikal, beberapa emiten-emiten yang sudah downtrend cukup panjang tampaknya sudah mulai menarik seperti WIM. Ini bisa spekulasi buy on weakness. Ini tampaknya juga sudah masuk di trading plan sebelum libur lebaran. Dan jika ada koreksi kembali ke 600, menarik untuk buy on weakness. Kenaikan pada perdagangan hari ini 9 April dengan volume yang cukup kecil, maka jika ada koreksi kesempatan, ini sudah hampir golden cross MA20 dengan MA50-nya. Tinggal menunggu waktu saja untuk golden cross dan bisa kembali menuju ke MA200-nya setidaknya. Downtrend sudah cukup lama. All time high-nya ada di 3.900-an. Sehingga ini sudah sangat terdiskon sekali jika melihat dari all time high-nya, dan tampaknya secara teknikal juga masih ada potensi penguatan lanjutan ke 750 ke 800, setidaknya mencoba ke EMA 200 dulu sebelum nanti jika memang tidak kuat koreksi lagi. Kemudian HMSP. HMSP pun menarik secara bandarmologi, ada akumulasi yang cukup bagus. Tampak bertahan di support psikologis 500. Ya, bertahan di support psikologis 500, kemarin gap down, kemudian ada volume cukup besar. Pada perdagangan hari ini menguat 4,9%. Ini tampaknya menarik secara teknikal. Mencoba menembus MA20, volume beberapa waktu terakhir juga tampak cukup lumayan. Jika masih mampu bertahan di atas 500, HMSP juga potensial melanjutkan penguatan untuk beberapa waktu ke depan. Kita lihat yang akumulasi ada DP, AK, YU, asing ada masuk 9,4 miliar. Tampaknya ada flow yang menarik di beberapa emiten rokok. Kita masukkan terjemahan untuk HMSP karena baru ada kenaikan sedikit. HMSP
dengan support di 500. Resisten di 570. Sedangkan untuk WIM juga menarik secara teknikal, potensial head and shoulder, namun akan lebih menarik jika ada koreksi terlebih dahulu. Kemudian emiten lain cukup aktif, ada SCMA, CAM, INTP. SCMA pada perdagangan hari ini melanjutkan penguatan lanjutan dari kemarin. Secara fundamental ada akumulasi, volume juga cukup bagus, bertahan di support 170, closing di 184, menguat 5,75%. Masih ada potensi untuk mampu melanjutkan penguatan ke 200. Saat ini 200 akan menjadi resisten psikologis dari SMA. Secara teknikal, spekulatifnya adalah menguat sampai ke 200, kemudian koreksi lagi. Jika mampu bertahan di atas 170, maka harusnya bisa breakout 200. Namun jika tidak mampu, maka bisa turun lagi ke MA 200-nya. Tinggal kita lihat seberapa kuat kenaikan dari SMA. Secara time frame weekly, ini masih dalam kondisi uptrend, ya. Time frame weekly-nya masih dalam kondisi uptrend dan tampak asing masuk di minggu ini. Ini baru 2 hari, namun volume mingguannya cukup bagus. Potensial masih akan ada penguatan lanjutan tampaknya. RSI-nya juga sudah oversold dengan time frame weekly, sehingga potensial menguat lebih besar daripada lanjut turun untuk SMA. Namun jika dapat di dekat-dekat harga 180, menarik 184. Jika target 200, ya silahkan diatur area take profitnya kalau mau spekulasi buy di SMA. Kemudian ada CAM, DGWG, SA. CAM ada akumulasi yang cukup bagus oleh AH dan YP. Ini tampaknya menarik untuk trading plan esok. Kita lihat dengan time frame 1 menitnya. Time frame 1 menit sudah tampak ada akumulasi. Penguatan cukup tinggi di jam 2, sudah ada buangan namun tampak ada akumulasi kembali. Menarik untuk CAM karena kenaikannya di akhir sesi, sehingga ada potensi untuk kenaikan lanjutan pada perdagangan esok dan masih ada tampak akumulasi. Kita masukkan trading plan untuk CAM dengan support di harga open 140. Kita lihat gross-nya untuk lebih memantapkan. Gross-nya tampak jualannya belum banyak, YP dan AH, sehingga potensial masih akan ada kenaikan untuk mereka bisa jualan. Support 140 di harga open, resisten di 160. Lalu di GWG juga tampak menguat cukup tinggi pada perdagangan hari ini. Sebelum libur lebaran kita juga sudah masukkan DGWG di trading plan karena tampak masih cukup menarik. Dan pada perdagangan kemarin sempat terkoreksi cukup dalam. Ada pantulan, dilanjutkan dengan pantulan hari ini. Selamat kalau ada yang serok di GWG pada perdagangan kemarin. Bandarnya ini tampak cukup baik di GWG, sehingga seringnya dibawa turun kemudian dibawa naik. Namun tampak ada distribusi yang cukup besar pada perdagangan hari ini sehingga rawan kembali terkoreksi. Tampak masih belum mampu menembus resisten 400 kembali sehingga cenderung akan sideways lebar. Jika sampai ke 400, potensial kembali terkoreksi ke 360, 350.
maka risk rewardnya kurang menarik. Jika ada koreksi saja ke dekat-dekat 360, silakan untuk spekulasi buy di GWG kembali. Kemudian ada Antam. Diakumulasi cukup besar Antam pada perdagangan hari ini oleh AK, BK, BB. Asing ada masuk 83 miliar. Kemarin ada keluar, hari ini ada masuk. Sempat menguat sampai ke EMA 20, namun kemudian di bawah turun. Kita lihat dengan time frame 1 menit. Dengan time frame 1 menit, di awal sesi ada penguatan sampai ke 1560, kemudian ada seller yang cukup besar di jam setengah 2. Di jam setengah 2 tampak ada seller cukup besar, kemudian lanjut turun sampai akhirnya closing di 1475. Untuk trading singkat tampaknya menarik. Antam karena ada akumulasi, mari kita masukkan trading plan untuk Antam. Dengan support di 1400, resisten di 1560. Begitu pula dengan TINS yang juga ada penguatan pada perdagangan hari ini. Kita lihat dengan time frame daily ada penguatan disertai dengan akumulasi yang cukup besar oleh LG, akumulasi 10 miliar. Setelah kemarin terkoreksi sampai ke 825, hari ini menguat sampai ke 915. Potensial masih akan ada penguatan lanjutan ke MA20. Target berikutnya di MA20 untuk TINS. Kondisi saat ini downtrend, sehingga trading singkat saja. Namun volume pada perdagangan hari ini yang cukup bagus dan akumulasi yang cukup bagus, sepertinya menarik untuk TINS. Beberapa waktu ke depan ya. Volumenya sangat bagus, tampak juga ini pola bullish engulfing. Setidaknya sampai ke 1000. Kalau mau spekulasi buy, area take profitnya bisa di 1000, di MA50 atau di MA20 di 950-an. Menarik untuk TINS, kita masukkan trading plan dengan support di 800. Resisten psikologis di 1000. Kemudian ada ISAT. Ya. ISAT kita lihat secara teknikal. Pada perdagangan hari ini juga ada penguatan disertai dengan volume yang cukup bagus. Namun secara banderologinya masih tampak distribusi untuk ISAT. Support di 1240, hari ini menguat 7,57% dengan time frame 5 menit. Diakumulasi ZP KZYP yang distribusi YU BKHP. Jika kita lihat teknikal dari ISAT, sudah ada penguatan, konsolidasi, mencoba menguat, belum mampu, koreksi. Jika ada koreksi ke 1300-an, nanti dipantau kalau mau spekulasi buy di 1300. Karena sellernya juga masih cukup kuat, YU. Tampaknya masih distribusi di ISAT. Masih belum masuk trading plan karena masih ada distribusi yang cukup kuat di ISAT. Ya, itulah beberapa saham-saham yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.